Puan dan AHY sama lemahnya. Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya? Tidak ada satupun yang tidak menginginkan. Semua orang tua akan dengan segala pengorbanan memperjuangkannya. Bohong besar jika ada orang lebih memilih mendahulukan orang lain yang bukan dari kalangan terakhirnya sendiri. Apalagi jabatan untuk sekelas presiden ataupun wakil presiden. Ada dua terah partai merah dan biru saat ini, di mana rajanya mencoba untuk menawarkan anaknya kepada masyarakat untuk didukung dan dipilih menjadi presiden. Sebut saja Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Demokrat dengan ketua umumnya berewokan lucu dan unyu-unyu, tergopoh-gopoh dan setelah memaksakan diri, meskipun terseok-seok karena cara berpolitiknya menyerang kasar tanpa tata. Meskipun kandidat yang digadang-gadang sampai saat ini belum menunjukkan kualitas kemampuan memimpin sebagai jaminannya, cara berpolitik menyerang dengan kasar tanpa data ini sepertinya berbau-bau kebaperan turunan. Gimana bukan baper turunan? Kalau dikit-dikit play victim, hingga bapaknya harus turun gunung. Entah gunung apa, karena selama ini yang terlihat dari sosok bapaknya hanyalah melompat-lompat dari keprihatinnya, tentunya keprihatinan yang lain dengan yang lain. Terlebih sejak Demokrat terjerembab memar-memar oleh kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, hingga masa pemilihnya banyak beralih ke partai lain. Kepercayaan konstituen sekian hilang begitu saja karena Demokrat tidak seperti yang mereka harapkan. Kecuali bagi mereka yang ikut mencicipi manisnya. Rupanya Demokrat ini ngebet buat kembali berkuasa tanpa melihat beberapa proses atau juga suara yang dimilikinya di parlemen. Hanya berkoalisi dengan partai PKS dan Nasdem lah. Demokrat bisa memaksakan koalisi untuk mengajukan si lucu unyu-unyu untuk menjadi capres. Tapi apa iya PKS dan Nasdem menyerahkan begitu saja kesempatan capres ataupun cawapres ini kepada Demokrat? Tentu tidak. Partai yang berkoalisi dengan Demokrat pun akan berpikir 1000 kali dan tidak mau kalah pilpres hanya karena mengajukan jagonya di Demokrat. Sekarang apapun SBY sampai turun gunung demi AHY, masyarakat tidak mampan termakan trik-trik politik SBY. Apalagi politik baper dan playing victim yang memang sudah menjadi cirinya Demokrat. Rekam jejak partai lah penyebabnya. Coba kalau dulu saat berkuasa Demokrat berpolitik dengan manis. Kader-kader partainya benar-benar menjunjung tinggi jargon, katakan tidak pada korupsi. Pasti kini mampu mengkokoh konsolidasi kader dan simpatisan memilikinya. Sayangnya cara berpolitik Demokrat di 2014 kalah dengan meleknya politik rakyat yang sudah muak akan kebohongan-kebohongan. Tapi baiklah, kita tinggalkan saja Demokrat yang memang sudah tidak menarik lagi sebagai partai pilihan rakyat. Barangkali saja saat ini PD sedang menerima karma. Para elitnya sedang pusing ngeliang-liang menentukan jargon apa yang akan dipakainya pada pemilu 2024 mendatang agar rakyat tertarik lagi. Kita lihat si merah PDI Perjuangan. Sama seperti ilustrasi di awal tulisan, di PDIP Megawati sebagai orang tua biologis Puan Maharani tentu saja menginginkan anaknya itu didukung sebagai capres oleh semua kader PDIP dari Sabang sampai Merauke. Ini hal yang manusiawi. Megawati sama halnya SBY ingin anaknya menjadi presiden di negeri ini. Meskipun wacana mencapreskan Puan Maharani yang secara historis dan biologis keturunan Soekarno menguat di kalangan elit partai, tetapi gemuruh ombak keinginan uang cilik agar PDI Perjuangan kembali mencetak hat-trick kemenangan dengan menetapkan capres di luar terah Soekarno pun semakin lebih keras terdengar, kuat menggelora. Tentunya karena bagi wong cilik hanya PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang mampu membawa nafas wong cilik, sekaligus menjaga kokohnya Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jika PDI Perjuangan masih sebagai partainya wong cilik, tentu saja tidak akan membuka telinga akan keinginan arus bawah dalam penetapan capres. Dan Megawati tidak akan memaksa kehendaknya menetapkan Puan Maharani sebagai capres dengan risiko kekalahan lebih besar. Karena semilitan-militannya kader PDIP, jika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan akar rumput yang telah rela menjadi karpet merah bagi elit-elit PDIP, tentu saja bisa terjadi kemungkinan balelo terhadap pilihan Megawati. Seperti kita rasakan dan kita lihat, nuansa suara dukungan wong cilik semakin menguat pada sosok Ganjar Pranowo, dan hingga saat ini elektabilitas GP masih tertinggi di antara beberapa capres yang lain. Dan secara kasat mata terbaca bahwa pencapresan Puan Maharani dihembuskan hanya oleh elit-elit di ring 1 DPP PDIP sendiri, yang malah membuat seakan-akan ada perpecahan dalam tubuh PDIP. Lihat saja munculnya Dewan Kolonel yang lantas muncul pula tandingan di Dewan Kopral. AHY dan Puan setali 3 uang,
Si AHY hingga saat ini sangat tergantung dari lobi-lobi SBY ke partai lain yang mau diajak koalisi dan mendukung pencapresan AHY. Sedangkan Puan tergantung dari Megawati, ibunya sekaligus sebagai ketua PDIP yang memiliki kewenangan prerogatif sesuka hati dalam menunjuk siapa kandidat capres andalannya. PDIP bisa saja tergelincir, tidak akan mengulang kembali sebagai partai pemenang jika Megawati memilih Puan hanya karena terah biologis dari Soekarno, tanpa mau membaca arah suara yang diinginkan wong cilik saat ini. Disinilah kematangan demokrasi dalam politik dari sosok Megawati diuji oleh kepentingan politik itu sendiri. Saat ini pula untuk keduanya Megawati teruji antara kepentingan anaknya sekaligus kepentingan ratusan juta simpatisannya. Apakah Megawati berani mengorbankan terahnya demi kemenangan dan kebesaran PDIP? Hanya Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengerti. Belum lagi beberapa saat berselang, Puan terlihat cemberut saat membagikan kaos, seolah tidak menampakkan wajah ketulusan dalam melayani rakyat. Itu sudah cara otomatis melakukan stigma negatif pada dirinya. Andai saja saat itu Puan sudah benar-benar capres PDIP, bukankah momen cemberutnya Puan bisa digunakan oleh lawan politik sebagai amunisi yang melemahkan Puan? Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketulusan melayani dengan hati. Yang pasti sebagai partai yang sudah banyak makan pedas asinnya politik Indonesia, PDIP memiliki strategi yang memang saat ini tidak mudah terbaca oleh lawan-lawan politiknya. Dan baru pada detik-detik akhir inilah kita semua dibuat terengah-engah, dibuat tak percaya dengan politik yang dipakai banteng moncong putih itu untuk menyeruduk lawan-lawannya. Artinya, masih besar kemungkinan Ganjar Pranowo terusung oleh PDIP sebagai capres 2024. Iya toh? Salam dan rahayu.